ijazah dan lain sebagainya. Pokoknya semua pelayanan itu kita harus cepat semua ya. SOP-nya jelas ya Pak Sarwoko ya, Pak Kasudin ya. Jadi semuanya ini. Jadi kalau seandainya orang melaporkan begini-begini ya, kalau SOP-nya sudah di luar SOP kita agak repot juga. Kadang-kadang orang semuanya bisa melaporkan karena semua kita ini wartawan ya. Orang kadang-kadang gampang sekali melaporkan, tapi pada saat dicek ya mereka nggak benar, cuma sepihak doang. Nah ini yang perlu kita informasikan kepada teman-teman semua, bahwa semua itu memang aturannya harus jelas gitu ya. Kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah pondasi ya utama bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu peran serta semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, orang tua, pendidik maupun siswa, sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata. Kami dari pemerintah kota, administrasi Jakarta Selatan dan Sudin Pendidikan wilayah 1 Jakarta Selatan ini berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan baik dari segi infrastruktur, kurikulum maupun sumber daya manusia. Namun kami menyadari bahwa upaya ini tidak akan maksimal tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dan dalam kesempatan ini juga saya atas nama Wali Kota mengajak kita semua untuk berdiskusi secara terbuka dan konstruktif. Setiap masukan yang diberikan ini sangat berharga bagi kami dalam melakukan perbaikan dan inovasi di sektor pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat persiapan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk pelaksanaan forum konsultasi publik suku dinas pendidikan wilayah 1 Jakarta Selatan secara resmi saya buka. Demikian saya akhiri sambutan saya, namun sebelum saya akhiri saya akan ada pantun juga nih ya, sedikit nih ada ya, jangan sampai kalah dengan MC ya. Berjalan-jalan di kota tua ya, menikmati sejarah penuh makna, bersama kita wujudkan cita-cita Sudin Pendidikan Jakarta Selatan 1 semakin jaya ya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di lemari besi. Kalau saya salah kata jangan laporkan saya ke polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan serta arahan dari Bapak Asisten Administrasi dan Kesraseko Kota Administrasi Jakarta Selatan. Mari kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pemaparan materi dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Pemaparan materi akan disampaikan oleh Kasubag TU Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan. Kepada Bapak Ibnu Hajar dipersilakan. Pelayanan publik J1 Sudin Kasudin J1, J2 Kasudinnya beda lagi berarti ya? Apa sama? Hah? Kasudin J1 2 beda? Oh beda. Ya, makasih Pak. Oh. Terus JS2 ada di mana kantor seberangnya? Oh, terus anak buahnya di bawahnya beda-beda lagi berarti ya? Baik, terima kasih Bu Hafid selaku MC dan juga moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Asisten Administrasi dan Kesra Seko Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Haji Said Ali. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Haji Sarwoko. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Kominfo di Kota Administrasi Jakarta Selatan ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak atau Ibu para camat di wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Lama, dan Pesanggerahan. Yang saya hormati Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Seko Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang saya hormati Kepala Bagian Pemerintahan Seko Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu para lurah di Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Lama, dan Pesanggerahan. Yang saya hormati Bapak Ibu para kasih Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan. Alhamdulillah di sini sudah hadir Bu Dina maupun yang staf yang mewakili secara luring. Yang saya hormati para Kasatpel Pendidikan Kecamatan di lingkungan Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lalu yang saya hormati Bapak Ibu para Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta seluruh jenjang mulai dari PAUD, SKB, SLB, SMP, SMA, SMK, Negeri dan Swasta. Yang saya hormati Bapak Ibu para pengawas seluruh jenjang mulai dari pengawas TK, PAUD, PLB, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga Bapak Ibu para penilik. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan ataupun yang mewakili. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan agenda rapat persiapan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk pelaksanaan forum konsultasi publik Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Bapak Ibu para hadirin peserta rapat baik secara luring maupun daring, untuk pelaksanaan kegiatan rapat pada hari ini kami mengundang Bapak Ibu para peserta rapat untuk mengajak bersama-sama melakukan koordinasi kolaborasi dalam memberikan masukan khususnya terkait pelayanan yang ada di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan. Hal ini dalam rangka untuk menindaklanjuti surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya nomor T-PJ.02/34 kalau pergeseran 6 Romawi garing 2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal teknis penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024. Sesuai dengan arahan dari Bapak Wali Kota, kami dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan ditunjuk sebagai salah satu unit kerja yang akan diberikan penilaian oleh Ombudsman RI tahun 2024.
untuk tahun 2023 yang lalu, Bapak Ibu para peserta rapat, ya, itu sudah dilakukan penilaian khusus untuk suku dinas pendidikan wilayah 2 Jakarta Selatan, ya, di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Setiabudi, Tebet, Pasar Minggu, ya, Pancoran, ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk tahun ini, ya, unit kerja kami Sudin Pendidikan wilayah 1 Jakarta Selatan akan dilakukan penilaian oleh Ombudsman atas standar pelayanan yang telah kami berikan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kegiatan agenda rapat pada hari ini salah satunya adalah kami diminta untuk membuat, ya, forum konsultasi publik di mana, ya, kami menyampaikan kepada para masyarakat, ya, stakeholder pendidikan, ya, mulai dari, mohon maaf, salah satunya juga ini dari camat, lurah, PTSP tingkat kelurahan, kecamatan, ya, dari para satuan pendidikan negeri dan swasta ataupun dari masyarakat yang dapat memberikan masukan, ya, konstruktif untuk nanti terlaksananya pelayanan pendidikan yang tuntas dan berkualitas di DKI Jakarta, seperti itu Bapak Ibu, khususnya untuk di lingkungan kota administrasi Jakarta Selatan, ya. Lanjut, kita mulai untuk pemberian materi, ya Bapak Ibu sekalian. Kita baca dulu. Kami ini sudah tampil, ya Bapak Ibu, di layar, ya, untuk sosialisasi standar pelayanan suku dinas pendidikan wilayah 1 Jakarta Selatan, ya Bapak Ibu, ya. Lanjut Mas. Ini tagline kami Bapak Ibu sekalian, ASRI, ya, aman, sehat, rapi, indah. Ini yang diharapkan, ya, oleh Bapak Kasudin kami, Bapak Haji Sarwoko, agar seluruh satuan pendidikan di wilayah 1 Jakarta Selatan ini dari sisi keamanannya terjaga, lalu kesehatannya juga terjaga, kerapihannya juga terjaga, dan juga keindahannya juga, ya, harus selalu terjaga Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya tugas sesuai dengan Pergub 57 tahun 2022 untuk suku dinas pendidikan wilayah 1 Jakarta Selatan ini kurang lebih sama seperti suku dinas pendidikan yang lain, yaitu memberikan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan juga pengendalian, ya, urusan pemerintahan khususnya di bidang pendidikan, ya Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya fungsi dalam pelaksanaan kegiatan kami sesuai dengan Pergub 57 tahun 2022, ya Bapak Ibu, ya, itu kurang lebih melakukan pembinaan, pengawasan, dan juga pengendalian, ya, terkait urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ya Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga urusan terkait masalah pengelolaan SDM, pengelolaan satuan pendidikan, dan juga pengawasan terhadap kepala satuan pendidikan, ya, pengawasan terhadap penilik, kepala sekolah, ya, dan yang lain. Lalu juga terkait masalah untuk penerimaan peserta didik baru, legalisasi ijazah, lalu juga lanjut, ya, terkait masalah kegiatan lomba-lomba dan juga pelaksanaan ujian paket A, B, dan C, lalu pengesahan mutasi peserta didik, dan juga pengelolaan sarana prasarana yang ada di lingkungan suku dinas pendidikan wilayah 1 Jakarta Selatan. Lalu lingkup ruang kerja kami, ya Bapak Ibu, yaitu selanjut, ya, melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SKB, SLB, SD, SMP, SMA, SMK yang berada di wilayah Satuan Pelaksanaan Pendidikan Kecamatan di wilayah Kecamatan Cilandak, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, dan juga Jagakarsa. Lanjut, ini jumlah ini profil data kami, ya Bapak Ibu sekalian. Jumlah sekolah kami total ada kurang lebih 966 sekolah yang kami berikan pelayanan. Untuk sekolah negeri ini kurang lebih ada 210, swasta ada 756, tersebar di beberapa kecamatan, ya. Kecamatan Kebayoran Lama itu ada 264 satuan pendidikan, ya. Di Kecamatan Pesanggerahan ada 196 satuan pendidikan, di Kecamatan Cilandak ada 225 satuan pendidikan,
Lalu di Jagakarsa ini yang paling banyak ya Bapak Ibu, itu ada 280 satuan pendidikan. Next, untuk jumlah peserta didik sesuai dengan data per Januari 2024, ya jumlah peserta didik kami yang kami berikan pelayanan itu kurang lebih 168.840 peserta didik ya Bapak Ibu. Tersebar ini di Satuan Pendidikan Negeri ada 103.024 siswa, lalu di Satuan Pendidikan Swasta itu ada 65.824 siswa. Nah, total untuk sebaran peserta didik kami yang paling banyak ya Bapak Ibu sekalian itu ada di daerah Cilandak. Walaupun wilayah Jagakarsa jumlah satuan pendidikannya terbanyak Bapak Ibu, tetapi siswanya dia paling banyak di wilayah Kecamatan Cilandak ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Lalu untuk jumlah rombongan belajar kami ya Bapak Ibu, ini ada kurang lebih 7.677 rombongan belajar. Ada di 30, ada di Satuan Pendidikan Negeri itu kurang lebih 33.406 rombongan belajar. Lalu untuk Satuan Pendidikan Swasta ada 4.271 rombongan belajar Bapak Ibu. Nah, untuk rombongan belajar sendiri di sini paling banyak di Jagakarsa, tapi mungkin untuk jumlah peserta didiknya itu satu rombol itu mungkin tidak full. Untuk SD misalkan 32, SMP, SMA, SMK mungkin itu sekitar 36, itu tidak full Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin yang paling banyak tadi kita lihat peserta didik ada di wilayah Kecamatan Cilandak. Nah, itu wilayah-wilayah yang kami berikan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Berikut ini hasil survei kepuasan masyarakat yang telah diberikan oleh masyarakat di triwulan 1 maupun di triwulan kedua Bapak Ibu sekalian. Ya, penilaian ini telah diberikan berdasarkan hasil koordinasi Dinas Pendidikan dengan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta Bapak Ibu. Jadi untuk pengisian kuesioner ini diberikan datanya, linknya oleh Dinas Kominfotik DKI Jakarta. Nah, masyarakat telah memberikan penilaian kepada atas pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh Suku Dinas Pendidikan W1 Jakarta Selatan tahun 2024 untuk triwulan 1 ya dapat predikat A Bapak Ibu 89.09%. Lalu di triwulan kedua ya alhamdulillah ada peningkatan Bapak Ibu di sini 91.24%. Alhamdulillah predikat yang diterima oleh Sudin Pendidikan W1 Jakarta Selatan beserta jajaran tim pelayanan yang ada di di Sudin kami ini mendapatkan predikat A Bapak Ibu. Lalu untuk jumlah layanan yang telah kami berikan untuk periode saat ini ya yang sudah kami cut off datanya dari tanggal hari Jumat 7 Juni sampai dengan hari Jumat 26 Juli ya untuk wilayah 1 Jakarta Selatan ini kami telah memberikan jumlah layanan itu kurang lebih sebanyak 225 ya layanan Bapak Ibu sekalian. Dari target yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan ini sebanyak 72. Jadi setiap triwulan kami ditentukan target berapa jumlah layanan yang akan kami berikan kepada masyarakat. Alhamdulillah memang untuk bulan Juni Juli ini memang paling banyak ini pelayanan itu kepada masyarakat itu dari sisi mutasi peserta didik ya Bapak Ibu ya. Ada mutasi siswa yang masuk, ada juga siswa yang keluar. Ada yang mutasi antar kecamatan, antar wilayah di DKI Jakarta, ataupun ada yang mutasi keluar daerah, ataupun ada mutasi yang masuk dari daerah lain masuk ke DKI Jakarta. Nah, ini total kurang lebih ya Bapak Ibu ya 225 dan ini akan bergerak terus sampai dengan bulan September Bapak Ibu penilaian. Dan untuk mutasi sendiri Bapak Ibu ini cut off-nya nanti mungkin di bulan Agustus ini ya Bapak Ibu ya seperti itu. Selain itu juga nanti mungkin ada pelaksanaan pelayanan itu dari SPTJM untuk pendebetan KJP ya Bapak Ibu. Nah, untuk poin penilaian SKM-nya Bapak Ibu, nah kurang lebih indikator untuk penilaian SKM yang telah diberikan oleh masyarakat diantaranya dari segi persyaratan
ya, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya, tarif, produk, spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana. Artinya ini kemampuan dari tim pelayanan kami memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, lalu perilaku dari pelaksana kami, lalu penanganan pengaduan saran dan masukan yang kami terima dari masyarakat, lalu sarana prasarana yang ada di kantor kami, ya Bapak Ibu. Nah, ini di triwulan ke-1 masih ada poin B, tetapi di triwulan kedua alhamdulillah kami sudah evaluasi pelayanan kami dan kami mendapatkan predikat A seluruhnya, ya Bapak Ibu, dari seluruh indikator yang ditentukan oleh Dinas Kominfotik. Lanjut, untuk standar pelayanan Bapak Ibu sekalian, ini kami mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 20 terkait penyelenggaraan pelayanan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Alhamdulillah Dinas Pendidikan dan jajaran sudah menetapkan ada 9 pokok standar pelayanan yang akan kami berikan kepada masyarakat. Lalu dasar hukum yang kedua, Permen Pan RB nomor 15 tahun 2014. Ya, ini terkait tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Nah, ini yang diharapkan oleh masyarakat kepada pelayanan yang diberikan kepada instansi pemerintahan seluruhnya. Seperti itu Bapak Ibu, agar pelayanan itu berkualitas, ya, lalu juga cepat, mudah, terjangkau, ya, dan juga terukur. Lalu Bapak Ibu sekalian, lanjut, di dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di pasal 39 ayat 1 ini ada penjelasan, yaitu peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam penentuan standar pelayanan kami sudah mengajak kepada masyarakat untuk melakukan, ya, kolaborasi, ya Bapak Ibu sekalian. Bentuk dari salah satu kolaborasinya dengan pihak masyarakat maupun stakeholder terkait, yaitu adanya forum konsultasi publik, ya, sebagai wadah untuk proses koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Bapak Ibu sekalian. Jadi aspirasi masyarakat ini kami tampung untuk nanti kami laporkan kepada Dinas Pendidikan untuk kita lakukan evaluasi ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tujuan dari standar pelayanan, next. Masih satu ruangan, ke ruang Kapasol itu. Tujuan dari standar pelayanan adalah memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selaras dan kemampuan penyelenggara, ya, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sasaran standar pelayanan yaitu menyusun, menetapkan dan juga menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten. Nah, lanjut, kami di Dinas Pendidikan Bapak Ibu sekalian, nah, ini sudah ditetapkan untuk ada 9 standar pelayanan Bapak Ibu sekalian. Dan ini sama kurang lebih, ya, standar pelayanan yang diberikan Dinas Pendidikan lain di wilayah kota administrasi di DKI Jakarta. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami sudah menerapkan, ya, standar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Di antaranya yang pertama, standar pelayanan terkait legalisasi ijazah bagi satuan pendidikan di dalam DKI yang sudah tutup atau tidak beroperasi. Kedua, standar pelayanan legalisasi ijazah bagi satuan pendidikan untuk mengetahui suku dinas. Biasa ini legalisir ijazah kepala suku dinas ataupun nanti di bawahnya Bapak Ibu kepala seksi. Lalu yang ketiga, standar pelayanan surat keterangan pengganti baik itu ijazah ataupun surat tanda tamat belajar yang hilang atau rusak bagi satuan pendidikan yang tidak beroperasi. Keempat, standar pelayanan surat keterangan pengganti baik itu ijazah ataupun surat tanda tamat belajar yang hilang atau rusak, ya, bagi satuan pendidikan yang masih beroperasi. Kelima, standar pelayanan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah atau STTB bagi satuan pendidikan yang tidak beroperasi. Keenam,
standar pelayanan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah atau STTB bagi satuan pendidikan yang masih beroperasi. Ketujuh, standar pelayanan pemberian surat mutasi siswa lingkup DKI Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Ya, kedelapan, standar pelayanan pemberian rekomendasi izin operasional satuan pendidikan. Biasanya ini kami koordinasi dengan PTSP kelurahan dan juga PTSP kecamatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini terkait izin operasional khususnya di satuan pendidikan swasta seperti itu, Bapak Ibu. Lalu yang kesembilan, standar pelayanan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk penerbitan KJP. Nah, ini biasanya dilakukan oleh satuan pendidikan swasta ya bagi peserta didik di satuan pendidikan tersebut ya yang menerima KJP, Bapak Ibu sekalian. Lalu nanti ya untuk pembayaran SPP-nya itu nanti dilakukan pendebetan langsung. Nah, ini untuk melakukan pendebetan ini harus mengajukan ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan, Bapak Ibu, untuk nanti dilakukan pemindah bukuan seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita akan menyampaikan standar pelayanan legalisasi ijazah bagi satuan pendidikan dalam DKI ya Bapak Ibu. Ya, untuk satuan pendidikan yang tutup atau tidak beroperasi. Nah, persyaratannya diantaranya ya Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu. Ya, masih sama terkait menunjukkan ijazah asli atau surat keterangan pengganti ijazahnya. Ya, lalu fotokopi maksimal 10 lembar fotokopi ijazah. Ya, lalu juga berikutnya ada SPTJM surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, khusus bagi satuan pendidikan dari luar DKI yang masih beroperasi menambahkan fotokopi KTP sesuai dengan domisili. Ya, apabila ijazahnya yang dilegalisir berasal dari luar Jakarta. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, alur mekanisme dan prosedurnya Bapak Ibu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi setelah pemohon menyerahkan persyaratan lengkap, itu nanti akan diterima oleh tim kami, tim pelayanan ya dari seksi persekolahan ya, dari jenjang PAUD, PMPK ya, SD, SMP, SMA ataupun SMK. Nanti akan dilakukan verifikasi dan juga validasi atas keabsahan dokumen pemohon. Berikutnya nanti seksi persekolahan ini akan melakukan proses legalisasi ijazah sesuai dengan ketentuan. Nah, apabila sudah selesai, petugas loket akan menyerahkan legalisasi ijazah kepada pihak pemohon dan menandatangani bukti pengambilan dokumen. Ya, setelah itu nanti pemohon menerima ijazah. Nah, penilaian SKM yang diberikan oleh masyarakat itu diberikan saat itu juga Bapak Ibu pada saat pemohon telah menerima layanan dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan. Jadi penilaian dari masyarakat itu melalui gawai atau handphone ya Bapak Ibu nanti diisi oleh pihak masyarakat sendiri. Seperti itu Bapak Ibu sekalian para peserta rapat. Jadi setelah kami berikan pelayanan, kami memohon kepada pihak pemohon ya untuk diberikan survei kepuasan masyarakat apakah pelayanan kami ini baik ya, cukup atau buruk ya. Itu nanti itu kita tidak memaksakan kepada pihak pemohon. Jadi memang itu sesuai dengan masukan dari pihak masyarakat ya Bapak Ibu. Lanjut, jangka waktu untuk pemberian legalisasi ijazah ini ya Bapak Ibu ya itu 2 hari kerja ya Bapak Ibu setelah kami terima berkas lengkap ya Bapak Ibu, dan seluruh standar pelayanan yang kami berikan semuanya itu gratis Bapak Ibu, tidak dipungut biaya. Lanjut, pelayanan yang kedua itu terkait legalisasi ijazah ya bagi satuan pendidikan ya untuk mengetahui suku dinas ya Bapak Ibu ya. Diantaranya persyaratannya adalah dokumen ijazah asli atau surat keterangan pengganti ijazah dan juga fotokopi ijazah atau surat keterangan yang berpenghargaan sama. Ini maksimal 10 lembar Bapak Ibu. Alur mekanismenya kurang lebih sama ya Bapak Ibu, diterima oleh bagian loket pelayanan, di perval oleh seksi persekolahan masing-masing, lalu nanti dilakukan proses penandatanganan sesuai ketentuan. Ya seperti itu Bapak Ibu. Biasanya nanti para kasih persekolahan ini nanti akan melakukan ya penandatanganan untuk salinan dokumen sesuai dengan aslinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Setelah itu berkas diberikan ya oleh petugas loket pelayanan kepada pihak pemohon, lalu pemohon nanti setelah menerima akan
berikan penilaian melalui SKM yang dari Dinas Kominfotik. Nah, untuk jangka waktu pelaksanaannya itu kurang lebih 2 hari kerja Bapak Ibu sekalian, dan sama tidak dipungut biaya. Lalu standar pelayanan yang ketiga terkait surat keterangan pengganti ijazah atau STTB yang hilang bagi satuan pendidikan tidak beroperasi. Nah, persyaratannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ada SPTJM, lalu surat keterangan dari pihak kepolisian, ada fotokopi ijazah dan rapot, ya, lalu fotokopi KTP dan KK pihak pemohon, menghadirkan 2 orang saksi saat pengajuan. Nah, 2 orang saksi ini Bapak Ibu adalah teman sejawatnya yang sama-sama bersekolah sama dia ataupun yang satu kelas Bapak Ibu. Jadi nanti 2 orang saksi ini akan ditanyakan oleh tenaga ahli yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Nanti akan membuat surat pernyataan, dan di situ ya 2 orang saksi tersebut itu nanti akan memberikan kesaksian. Ya, apabila memang sesuai dengan data-data yang ada di Dinas Pendidikan dan juga memang dilihat keabsahannya benar, maka nanti dari surat rekomendasi itu akan disampaikan kepada suku dinas pendidikan untuk nanti diterbitkan surat keterangan ya pengganti ijazahnya Bapak Ibu. Lalu berikutnya pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan ditambah materai sebanyak 4 lembar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, alur sistem mekanisme prosedurnya Bapak Ibu, kurang lebih pemohon menyerahkan dokumen ke loket ya pelayanan, lalu nanti berikutnya seksi persekolahan itu akan melakukan verbal. Yang kedua, 2 orang saksi ya teman lulus satu angkatan pada satuan pendidikan yang sama membuat surat pernyataan dan menunjukkan ijazah asli mereka dan KTP mereka. Ya, lalu berikutnya petugas memproses keterangan pengganti ijazahnya. Ya, lalu ke step kelima petugas menyerahkan surat keterangan pengganti ijazah. Jadi apabila di step keempat ini sudah dapat rekomendasi dari tim tenaga ahli yang ada di Dinas Pendidikan berupa surat keterangan, ya, maka nanti akan kami lanjutkan dalam bentuk surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Nanti akan dibuatkan ya di Sudit Pendidikan Desa 1 Jakarta Selatan itu surat keterangan pengganti ijazah atau STTB-nya Bapak Ibu. Ya, setelah itu nanti pihak pemohon menerima surat keterangan pengganti ijazahnya. Nah, jangka waktu pelayanan ini kurang lebih sekitar 14 hari kerja. Tetapi biasanya lebih cepat Bapak Ibu sekalian, tergantung dari ya dokumen yang diberikan ya oleh pihak pemohon dan keabsahan dokumen tersebut. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk ijazah itu ya untuk 2018 terakhir ya Bapak Ibu itu kita ada semacam kayak apa ya, logo ya atau apa ya, hologram, yang ada hologramnya ya, seperti itu. Tapi yang 2019 ke atas ya sampai sekarang itu dalam bentuk barcode ya Bapak Ibu. Jadi kami di suku dinas pendidikan Desa 1 Jakarta Selatan untuk memberikan surat keterangan pengganti ijazah itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Jadi kami lihat dulu keabsahannya ya dan juga validitas dari ijazah tersebut Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk saat ini yang sudah diterbitkan Bapak Ibu ya kami mengecek menggunakan gawai, itu nanti di scan barcode-nya, keluar nanti Bapak Ibu itu data nama peserta didiknya, tempat tanggal lahirnya, nomor ijazahnya, lalu nanti nilai ujiannya dia. Itu muncul semua di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang 2018 ke belakang Bapak Ibu itu ada hologram, dan data ini untuk sekolah yang sudah tutup Bapak Ibu sekalian itu nanti akan dicek keabsahannya oleh tim tenaga ahli dari Dinas Pendidikan. Nah, kalau untuk sekolah yang beroperasi nanti biasanya akan dicek dari buku induknya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya pelayanan yang keempat ya surat keterangan pengganti ijazah atau STTB yang hilang buat sekolah yang masih beroperasi. Ya, di sini seluruh dokumen nanti disiapkan oleh pihak pemohon ya, tetapi pemohon ini harus koordinasi dulu dengan satuan pendidikannya, baik negeri maupun swasta. Lalu nanti setelah dokumen ini lengkap semuanya Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami proses, dan alur mekanismenya ya Bapak Ibu kurang lebih sama ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tercantum di layar. Nah, waktu untuk pelaksanaan pelayanan ini Bapak Ibu itu 2 hari kerja
ya setelah berkas diterima lengkap ya Bapak Ibu dan tidak dipungut biaya. Lanjut layanan yang kelima terkait surat keterangan kesalahan penulisan ijazah atau STTB bagi satuan pendidikan yang belum atau tidak beroperasi atau sudah tutup Bapak Ibu sekalian. Dan ini persyaratannya Bapak Ibu sekalian ya kurang lebih menunjukkan ijazah asli, fotokopi ijazah, surat SPTJM-nya, fotokopi KTP dan KK-nya, lalu akte kelahiran atau ijazah jenjang sebelumnya Bapak Ibu. Lalu pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Ya. Nah, alur mekanismenya sama Bapak Ibu, stepnya diterima oleh bagian loket pelayanan, lalu diperval oleh seksi persekolahannya, ya Bapak Ibu. Lalu nanti akan dilakukan pengecekan. Kalau memang sudah oke, maka nanti akan kami berikan surat keterangannya Bapak Ibu sekalian. Jangka waktu untuk surat keterangan kesalahan penulisan ijazah bagi satuan pendidikan yang tidak beroperasi itu kurang lebih 3 hari kerja Bapak Ibu dan gratis. Layanan yang keenam itu surat keterangan kesalahan penulisan ijazah atau surat STTB bagi satuan pendidikan yang masih beroperasi. Ya, kurang lebih ini persyaratannya Bapak Ibu sekalian. Ya, surat keterangan kesalahan penulisan ijazah yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan. Lalu berikutnya fotokopi ijazah aslinya, SPTJM-nya, KTP KK-nya, fotokopi akte kelahiran dan atau ijazahnya, pas foto ukuran 3x4 2 lembar dan materai sebanyak 2 lembar. Lalu alur mekanismenya kurang lebih sama ya Bapak Ibu, seperti yang tercantum di dalam layar. Asal dia Dan jangka waktu untuk pelaksananya ini 3 hari kerja Bapak Ibu dan gratis. Ya. Ketujuh, standar pelayanan terkait mutasi siswa lingkup DKI Jakarta Bapak Ibu. Persyaratannya mutasi siswa untuk siswa keluar Bapak Ibu. Ya, ini ada surat permohonan dari orang tua atau wali murid ya terkait kepindahannya. Lalu yang kedua surat keterangan diterima di satuan pendidikannya Bapak Ibu. Yang dituju nanti diproses oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Lalu nanti surat keterangan itu nanti dari kepala satuan pendidikan itu diketahui oleh pengawas ya sesuai dengan jenjangnya Bapak Ibu sekalian. Lalu nanti keempat, fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan bersangkutan. Lalu fotokopi buku rapot dan menunjukkan aslinya. Setelah itu fotokopi sertifikat akreditasi satuan pendidikannya, lalu fotokopi surat izin operasional atau pendirian satuan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Lalu yang kedelapan, print out NISN nomor induk siswa nasionalnya, lalu fotokopi daftar 8355-nya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, untuk persyaratan pelayanan mutasi siswa masuk, ya Bapak Ibu sekalian, tadi siswa keluar, yang ini siswa yang masuk, surat permohonan wali terkait perpindahan masuk. Ya, kalau tadi keluar dari misalkan dari sekolah A ke sekolah B. Nah, ini juga sama nih, dari sekolah B ke sekolah A, misalkan seperti itu masuk ya Bapak Ibu sekalian. Maka ya si pemohon atau orang tua atau wali murid mengajukan perpindahan masuk, lalu nanti setelah dilakukan seleksi nanti akan ada keterangan lulus, nanti diterima, maka nanti akan dikeluarkan surat keterangan dari satuan pendidikannya ya, lalu nanti akan diberikan dokumen-dokumen itu kepada satuan pendidikan yang dituju Bapak Ibu sekalian. Jadi diproses dulu ya untuk yang masuk dari sekolah asalnya dia. Setelah diproses nanti ya berkas tersebut dibawa ke sekolah yang dituju. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu nanti surat keterangan ini diterima dari satuan pendidikan yang menerima dan diketahui oleh pengawas. Ya Bapak Ibu sekalian, fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya yang telah dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan, lalu fotokopi buku rapot dan menunjukkan aslinya, fotokopi sertifikat akreditasi satuan pendidikan, dan lalu fotokopi surat izin operasionalnya atau pendirian ya satuan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan yang dikelola masyarakat atau swasta. Seperti itu Bapak Ibu. Print out NISN, fotokopi daftar 8355 dan surat keterangan berkelakuan baik dari satuan pendidikan asal. Ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, alur mekanismenya ya Bapak Ibu, pemohon menyerahkan ya dokumen yang dari sekolah asal tadi atau sekolah yang dituju
ya Bapak Ibu dikirim ke Satlak kecamatan ataupun ke suku dinas ya Bapak Ibu, dilanjutkan ke suku dinas. Lalu nanti diverval oleh tim dari tim pelayanan, lalu nanti diproses untuk mutasi siswanya yang ditandatangani oleh kasih persekolahan. Lalu menyerahkan surat mutasi dan pemohon menerima surat mutasi siswanya. Dan untuk mutasi siswa Bapak Ibu sekalian cukup di levelnya Sudin. Tetapi kalau ada mutasi siswa keluar daerah, maka nanti prosesnya itu sampai ke tingkat dinas pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jangka waktu untuk pemberian layanan ini 3 hari kerja Bapak Ibu setelah dokumen diterima lengkap. Ya, lalu tidak dipungut biaya. Yang ke-8, ya standar pelayanan terkait pemberian rekomendasi izin operasional satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu persyaratannya kami tidak memberikan izin, tetapi yang memberikan izin adalah PTSP ya, baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan Bapak Ibu. Nah dari pihak pemohon ini nanti akan mengajukan surat permohonan ya kepada PTSP ya untuk tingkat jenjang satuan pendidikan TK SD. Prosesnya itu nanti di tingkat kelurahan, PTSP kelurahan. Lalu untuk yang jenjang SMP, SMP, SMK ataupun PLB itu nanti di PTSP kecamatan Bapak Ibu sekalian. Nah nanti alur prosesnya adalah ya Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan surat permohonan ya untuk melakukan visitasi dan verifikasi berkas dari PTSP. Setelah kami mendapatkan surat permohonan dari PTSP, ya kami nanti akan melakukan visitasi, peninjauan atau kunjungan ke satuan pendidikan atau ke lembaga yang mengajukan permohonan tadi. Dan kami melakukan verbal visitasi bersama-sama dengan pihak PTSP. Ya, setelah kita lakukan penilaian berdasarkan instrumen yang sah, ya Bapak Ibu, nanti kalau misalkan memang kelayakannya sudah sesuai dengan ketentuan, maka kami nanti akan memberikan surat rekomendasi ya Bapak Ibu, sifatnya surat rekomendasi kepada pihak PTSP, dan nanti yang akan menerbitkan ya izin itu adalah pihak PTSP sesuai dengan jenjangnya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu dokumen yang disiapkan ya berkas lengkap yang diberikan adalah UPM PTSP kecamatan ataupun kelurahan setempat. Alur mekanismenya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, petugas loket menerima berkas permohonan dari UPM PTSP dan memproses sesuai ketentuan. Lalu ya yang kedua, seksi persekolahan bersama dengan UPM PTSP kelurahan ataupun kecamatan setempat melaksanakan kunjungan lapangan visitasi Bapak Ibu. Yang ketiga, seksi persekolahan membuat laporan hasil kunjungan dan proses surat rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil kunjungan yang ada instrumennya Bapak Ibu sekalian, kami nanti akan melakukan penilaian ya layak atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Lalu kalau seandainya layak, nanti akan diberikan surat rekomendasi. Kalau tidak layak, maka akan dikembalikan kepada pihak pemohon untuk dilengkapi. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang keempat, petugas loket menyerahkan surat rekomendasi izin operasional ya kepada UPM PTSP kecamatan. Ya, lalu yang kelima, petugas UPM PTSP kecamatan atau kelurahan menerima surat rekomendasi izin operasional dari kami. Lalu yang keenam, UPM PTSP kecamatan kelurahan memberikan sertifikat izin operasional yang sudah ditandatangani oleh kepala unit PTSP setempat. Lalu yang berikutnya, suku dinas pendidikan ya akan mengajukan penerbitan NPSN yang ditandatangani oleh kepala suku dinas. Dan ini Bapak Ibu ya setelah dapat izin operasional, ya langkah selanjutnya adalah untuk satuan pendidikan swasta itu akan mengajukan proses permohonan untuk penerbitan NPSN. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau sudah dilakukan, nanti akan diterbitkan NPSN dari Kemendikbud Bapak Ibu. Nah ini waktunya itu sesuai dengan berkas dinyatakan lengkap ya Bu Bapak ya untuk pemohon menerima sertifikat izin operasional dan NPSN-nya. Nah waktunya kurang lebih 5 hari kerja ya Bapak Ibu. Nah poin 6 sampai 7 itu kewenangan UPM PTSP dan Kemendikbudristek. Nah ini yang poin 6 dan 7 yang tadi Bapak Ibu penerbitan NPSN itu kewenangan dari pihak Kemendikbudristek ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan dari kami pelayanan untuk pemberian rekomendasi izin ini tidak dipungut biaya.
Yang kesembilan, terakhir untuk pelayanan yang kami berikan ya Bapak Ibu terkait standar pelayanan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk pendebetan KJP ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini persyaratannya ya Bapak Ibu ada SPTJM, permohonan pendebetan ya ke Bank DKI yang dibuat oleh satuan pendidikan bersangkutan, lalu RKS-nya sekolah, fotokopi kartu SPP penerima KJP plus ya Bapak Ibu, dan kalau perlu diberikan tambahan untuk buku tabungan yang terakhir, lalu juga fotokopi calon penerima KJP plus, lalu fotokopi verifikasi data calon penerima KJP plus ya. Apabila berkas lengkap, nah ini nanti Bapak Ibu pihak pemohon akan menyerahkan kepada petugas loket pelayanan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti petugas loket layanan akan melakukan perval, verifikasi, validasi, dia akan data-data yang sudah diberikan untuk nanti ditelaah Bapak Ibu sekalian. Setelah itu petugas memberikan SPTJM ya pendebetan KJP yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas kami yaitu Pak Haji Sarwoko. Lalu nanti pemohon akan menerima SPTJM KJP yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas. Ya, jangka waktu untuk pemberian layanan ini 2 hari kerja dan tidak dipungut biaya. Lalu lanjut Bapak Ibu, kami membuka loket selain pelayanan ada juga loket penanganan aduan Bapak Ibu dan masukan. Selain dari penanganan aduan itu melalui CRM ya Bapak Ibu, kami juga menerima loket pelayanan. Di sini ada WA Sudin kami ya, ataupun email kami ataupun Instagram kami ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi untuk yang bagian layanan pengaduan kami membuka loket layanan pengaduan untuk sesuai dengan jenjangnya Bapak Ibu sekalian. Di sini untuk jenjang PAUD PMPK di sini ada Ibu Cut. Lalu seksi SD itu ada Pak Turman, seksi SMP SMA itu ada Pak Dede, lalu seksi SMK kursus dan pelatihan itu ada Mas Noval ataupun Pak Mardi ya. Nah di sini masih Putri, nanti mohon dikoreksi Mas Adi ya. Seperti itu. Nah Bapak Ibu, itulah pemaparan materi kami terkait 9 standar pelayanan yang kami berikan. Kami mohon saran masukan konstruktif dari Bapak Ibu para peserta rapat ya, apabila mungkin di dalam pelaksanaannya di lapangannya ya mungkin ada hal-hal yang memang perlu dilakukan evaluasi ya, kami harapkan saran masukan yang konstruktif agar kedepannya pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat ini nanti lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya, kami beserta tim juga di sini ada Bu Lina kasih SMP SMA, ada tim pelayanan di sini ada Bu Eva untuk jenjang PAUD PMPK, ada Pak Purwanto dari jenjang SD ya, seksi SD, lalu ada Pak Mardi dan Mas Topal dari seksi SMK kursus dan pelatihan, dan juga SMP SMA di sini ada Pak Dede sekaligus juga terkait masalah KJP ya Bapak Ibu PIP. Jadi mungkin Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan saran masukan konstruktif yang membangun agar pelayanan kami bisa lebih baik lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi tentang standar pelayanan di Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan yang sudah disampaikan oleh Kasubag TU Sudindik Wilayah 1 Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Ibnu Hajar. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh bertanya, boleh memberikan saran serta masukan untuk pendidikan tuntas berkualitas untuk semua. Tapi sebelumnya saya akan berikan pantun terlebih dahulu supaya seger. Bertamasya ke penangkaran sambil membawa buah beri. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanya tentang materi.
Jadi tim dari Sudindik Wilayah 1 Jakarta Selatan akan bersiap menerima pertanyaan, saran ataupun masukan dari peserta, terutama yang mengikuti secara daring ya Pak Ibnu ya. Dipersilahkan untuk para peserta yang mau bertanya, memberikan saran atau masukan, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu supaya terlihat. Apakah ada? Ada. Itu siapa itu? Raise hand siapa itu? Ya, ini sudah ada yang raise hand dari SDN Petukangan Utara. Berapa Pak itu? Petukangan Utara saja ya. Petukangan Utara 10. Ya, dipersilahkan. Masih di mute ya? Dari SDN Petukangan Utara 10. Belum terdengar suaranya. Saya boleh Bu, izin Bu, host, Masih ke-mute, Bu. Masih ke-mute itu. izin Bu MC, saya boleh. Bu MC, izin dari Grosel 17. Sabar, Bapak. Grosel 17 Bu, izin. Halo, Bu Afif masih di mute, Bu Afif. mana nih MC-nya Ibu? Izin dari Grosel 17. Dipersilakan Bapak yang bertanya. Halo Ibu, Ya. izinkan kah? Langsung aja, Pak. Tanya apa? Sudah terdengar Pak suaranya? Jelas Ibu? Ibu, Sudah jelas Pak, suara Bapak sudah terdengar. suara Ibu jauh sekali ya. Jauh saya di balik Bapak Pak. Oh iya. Menggema suaranya. SDN Grogol Selatan 17 diizinkan Ibu bertanya Lanjut atau aja, Pak. Lanjut. Oh iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasudin yang saya hormati, Pak Ibnu, Kasih SD, dan host yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan yang mewakili yang saya hormati pula. Terima kasih atas kesempatannya terkait dengan pelayanan prima ya. Ini Sudin ke Jakarta Selasa itu udah cukup baik Pak Ibnu. Cuma saya hanya ingin mengingatkan saja atau mengusulkan ya atau apa ya Pak. Bahasanya gini Pak,
terkait dengan pelayanan surtuk Pak ya. Saya ini Sekolah Penggerak Angkatan 1, sudah 3 tahun pelaksanaan PSP. Seringkali terkait surtuk kami agak kesulitan Pak. Jadi agak lambat ya. Misalnya kami mendapatkan tugas diklat di Hotel Amarosa atau di mana, itu sampai pelaksanaan surtuknya belum diberikan gitu, Pak. Jadi seringkali lebih dulu dari JT2. Nah itu aja Pak, Bapak Ibu pembina. Mohon untuk selanjutnya untuk surat tugas dari Sudin untuk kami yang Sekolah Penggerak Angkatan 1 maupun Angkatan 2 agak dipercepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Faizin dari SDN Grogol Selatan 17. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Ibnu. Pertanyaannya tentang surat tugas, terutama untuk sekolah penggerak. Terima kasih. Saya coba jawab ya. Terima kasih Pak Faizin atas pertanyaannya. Baik, ini walaupun di luar dari konteks kita untuk standar pelayanan ya Pak, tapi nggak apa-apa. Ini bagian dari pelayanan kami juga ya, untuk pemberian surat tugas kepada Kepala Satuan Pendidikannya, Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu para Kepala Satuan Pendidikan, khususnya nih Sekolah Penggerak nih Pak Faizin, ya Kepala Sekolah SD Negeri Grogol Selatan 17, ya terdengar ya Pak suara saya Pak ya? Siap Pak, jelas Ya, sekali Pak. Jadi untuk bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mendapatkan memang surat penugasan dari Kemendikbud untuk mengikuti kegiatan ya khususnya yang sekolah penggerak, dan kepala sekolah meminta untuk supaya dibuatkan surat tugas dari kepala suku dinas maupun nanti SPPD-nya ya, maka ini nanti selain menyampaikan dalam bentuk surat, bisa melalui Japri WA ke kami Pak untuk mempercepat prosesnya Pak. Beberapa kali saya sudah membantu Kepala Satuan Pendidikan Pak untuk meminta surat tugas dan SPPD ya, seperti itu Pak. Jadi surat permohonannya itu mungkin Pak pemberitahuan saja bahwa kepala sekolah ini ya mendapat tugas dari Kemendikbud untuk mengikuti ya, nanti bisa kami bantu proses, nanti kami sampaikan kepada seksi PTK karena di sini tidak ada Pak seksi PTK ya, jadi pendidik dan tenaga kependidikan yang mengeluarkan surat tugasnya untuk nanti ditandatangani. Jadi Pak Izin ini nanti bisa secara paralel menyampaikan ke loket kami, loket pelayanan, tetapi juga soft copy-nya bisa diberikan ke kami Pak langsung Pak, supaya kami percepat prosesnya seperti itu. Beberapa kali saya mendapatkan permohonan dari kepala sekolah. Di sini ada Bu Nispa SMA 108, itu selalu tuh berkoordinasi ke saya apabila mendapat surat tugas dari kementerian Pak, Kemendikbud ya, untuk mengikuti kegiatan dari Kemendikbud, dan surat tersebut langsung saya tindak lanjuti Pak ke Pak Zul selaku PLT KSIPTK, lalu segera dibuatkan surat tugas. Seperti itu, dan pada hari H-nya surat tugas tersebut kita berikan Pak dalam bentuk hard copy maupun soft copy-nya diambil oleh staf dari sekolah yang bersangkutan, seperti itu Pak. Jadi untuk ini Pak, mohon maaf Pak kalau misalkan memang ada kendala, nanti kita akan lakukan perbaikan ke depan agar para kepala satuan pendidikan ataupun guru-guru yang mendapatkan tugas dari pihak kementerian yang membutuhkan surat tugas dari kepala suku dinas kami dan juga SPPD bisa kami tanggapi dengan cepat. Terima kasih Pak Faizin. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Mas, selama ini kami berkoordinasi dengan Pak Muhadi Pak. Cuma terkadang ini agak lebih cepat CT2 gitu. Nah, kebetulan kami dengan Bu Evi Pak. Bu Evi itu sebelahnya itu sama Sekolah Penggerak Angkatan 1. Tapi alhamdulillah Pak, selama ini sih memang meskipun agak telat tapi diberikan. Terima kasih Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Faizin, sudah cukup jawabannya? Cukup Bu. Terima kasih. Oke, baik. Itu penanya pertama.
Dilanjutkan dengan peserta yang lainnya, dipersilahkan. Jika ada yang mau ditanyakan. Ini dari siapa ya? Ibu. Bu Evi, Bu Afid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Bu Evi, Bu Afid. Oh iya, silakan. Ya, Nama dan tempat tugas. Ya. Bu Evi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi untuk semuanya. Mengenai di sini ada Bu saran Evi, tolong identitas dulu Bu Evi. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan saya Evi Syaltivi, Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 9 pagi. Ingin menyampaikan hanya saran saja ya Bu Afid ya dan Pak Ino mengenai pelayanan KJP. Ini seringkali menjadi beban berat juga bagi kami terutama para operator ya saat penginputan karena server yang sering down. Jadi diharapkan ke depannya itu ada pembagian antara SD, SMP, SMA. Jadi tidak satu hari itu semuanya masuk ke server tersebut sehingga penginputan itu tidak bisa dilaksanakan apalagi saat hari berjalan ya, maksudnya tuh pada saat hari kerja. Jadi mereka rata-rata operator itu bekerja sampai malam hari menunggu server itu bagus, biasanya malam hari. Jadi saya harapkan ke depannya Dinas Pendidikan terutama untuk KJP menyiapkan server sebaik mungkin dan pembagian antara penginputan SD, SMP, SMA tidak disamakan. Itu terima kasih. Yang kedua, mumpung masih ada saran dan mungkin curhat juga kali ya. Lanjutkan. Seringnya Jagakarsa menerima CRM ya masuk ke CRM. Ini dikarenakan karena mudahnya ya akses orang tua ya untuk mengadu ya langsung ke CRM. Padahal kemungkinan itu tidak salah, mungkin banyakkan tidak salah di sekolah. Ya, tapi ulah orang tua yang sedikit-sedikit ngadu. Jadi kami direpotkan, mungkin juga Sudin juga direpotkan. Nah, ini kami harapkan ke depannya para pembina di atas itu bisa tabayun. Ya, jadi tidak menyalahkan langsung kepada kami sebagai kepala sekolah belum apa-apa, misalnya langsung menyalahkan, tapi harap konfirmasi dulu dengan kepala sekolahnya apakah benar atau tidak. Karena itu tadi kita tidak bisa menyumbat ya, maksudnya aspirasi dari orang tua, curhatan orang tua kalau kita sendiri tidak bijak dalam menyikapinya. Itu saja. Terima kasih untuk Bu Afid dan para pembina yang ada di Sudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Evi Safitri dari SDN Jagakarsa 09. Ada 2 penanya. Yang pertama tentang KJP akan dijawab oleh Pak Dede, dan nanti untuk pertanyaan kedua atau saran yang kedua nanti akan dijawab oleh Ibu Lina. Silakan Pak Dede. Baik, mohon izin Bu Epi dari Jagakarsa 09 terkait ajuan KJP di sistem di sekolah ya untuk penginputan KJP itu setahu saya memang sudah dijadwalkan per jenjang Ibu. Mungkin apabila pada saat pengusulan itu jangan membukanya jangan deadline gitu dari pihak sekolahnya. Karena memang waktunya terbatas Ibu. Nah, nanti masukan dari Ibu akan kita sampaikan juga kepada pihak P4OP karena yang mempunyai akses sistem itu dari P4OP Bu. Ya nanti. Maksudnya bikin surat anuan kayak semacam cuti gitu. Oh iya, kayak gitu. Saya lupa. Mungkin itu aja Bu yang bikin yang bisa kita sampaikan. Nanti kita tembuskan juga ke pihak P4OP Bu. Terima kasih Pak Dede ya. Ya, Bu F, bagaimana untuk pertanyaan pertama? Dan nanti akan kami tindak lanjuti juga untuk sarannya ini tentang server KJP, nanti akan dilanjutkan ke P4OP.
Sudah cukup ya untuk pertanyaan pertama Bu Evi. Kita lanjutkan untuk saran dan masukan untuk masalah CRM. Ini akan dijawab atau akan disampaikan oleh Ibu Lina, Kasih SMP SMA. Dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Ibu. Bu Evi, mengenai CRM ya. Memang kita tidak bisa menutup CRM karena memang Pemda DKI itu memiliki manajemen yang terbuka yang mana ada aplikasi Jaki. Siapapun bisa mengakses, siapapun bisa memfoto kemudian mengirimkan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan mengenai laporan dari masyarakat yang kami terima bukan hanya dari CRM saja, tetapi dari masyarakat yang mungkin langsung ke dinas tidak melalui kami, yang mungkin juga melalui anggota dewan langsung ke kami. Nah, untuk CRM itu di dalam penyelesaiannya atau mengkonfirmasinya yaitu dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan mohon maaf kepada seluruh sekolah pada saat kami menerima laporan dari manapun untuk pelayanan kepada di bidang pendidikan kepada sekolah. Di mute, mohon di mute untuk peserta, jangan sampai bocor. Itu kami datang ke sekolah ataupun melalui telepon itu adalah melakukan konfirmasi Bapak Ibu, bukan untuk menjustifikasi atau menyalahkan, tetapi mengkonfirmasi apakah laporan yang datang ke kami itu memang terjadi ataukah tidak terjadi. Kalaupun memang ibaratnya laporan itu tidak terjadi, maka sekolah membuat semacam klarifikasi apa yang terjadi di sekolah tersebut. Karena saya langsung menangani beberapa sekolah itu memang tidak terjadi. Sehingga laporan itu tetap kami sampaikan kepada pihak pelapor itu sehingga mereka pihak pelapor menjadi menjadi jelas dengan keterangan yang didapat dari kami, dan keterangan itu berasal dari sekolah yang terlapor. Dan apabila memang pelaporan itu terjadi, maka kami akan meminta solusi. Ya, apa solusinya? Contoh misalnya pernah ada pelaporan bahwa di salah satu sekolah itu memungut uang untuk kegiatan wisuda, yang mana kegiatan wisuda untuk tahun pelajaran ini masih lama. Kalau memang ibaratnya itu terjadi, maka kami mengumpulkan pihak orang tua Bapak Ibu, gitu, pihak orang tua yang mengumpulkan, karena biasanya yang mengumpulkan itu bukan pihak sekolah, pihak orang tua, dan orang tua tidak konfirmasi atau tidak memberitahukan kepada pihak sekolah, seperti itu. Dan nanti kalau memang itu terjadi, kami minta untuk dikembalikan dengan bukti penerimaan pengembalian uang yang sudah dipungut tersebut. Mungkin kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, apabila dari pihak Sudin, misalnya saya selaku kasih datang ke sekolah, Bapak Ibu jangan takut ya. Kami adalah masih keluarga besar, kami adalah orang tua dari Bapak Ibu yang ada di sekolah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lina yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai banyaknya laporan CRM. Jadi untuk setiap laporan yang masuk ke Sudin, kami harus langsung menindaklanjuti karena dalam waktu 1 kali 24 jam itu harus clear, sehingga pihak sekolah nanti akan didatangi yaitu untuk klarifikasi apakah itu benar atau tidak terjadi gitu. Jadi untuk pihak sekolah insya Allah tidak usah takut kalau ada pihak Sudin datang, itu bukan untuk menjustifikasi ya Bun ya, itu hanya untuk tabayun, benar seperti yang disampaikan oleh Bu Evi, ketika pihak Sudin datang ke sekolah itu untuk tabayun gitu ya, untuk melihat kebenarannya atau memang tidak terjadi. Sudah cukup apa Bu Evi? Apakah jawaban dari Bunda Lina?
Makasih, Bu Afif. Oke. Terima kasih, Bu Lina. Terima kasih Bu Evi. Kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Apakah masih ada? Boleh bertanya, boleh menyampaikan masukan atau saran. Boleh, dipersilakan. Ini sudah ada yang raise hand. Mas Adi, siapa itu? Dari mana? Petukangan Utara 10. Ini baru muncul nih. Silakan Bu. Ibu apa Bapak? Ibu, ya Ibu. Kopi apa? Ayo Ibu dipersilakan. Suaranya belum terdengar Bu. Masih di mute ya? Kalau dari sini sudah dibuka. Itu dia masih Headsetnya tidak berfungsi kali Bu. Nggak usah Tidak pakai terdengar headset. Nggak usah pakai headset. Ya. Silakan Bu. Sebutkan dulu identitas, baru pertanyaannya. Headsetnya dicabut di laptop. Ya, belum kedengaran ya? Headsetnya bermasalah kali Bu. Dicabut dulu dari laptop. Suaranya. Belum. Tulis di obrolan aja, Bu. Tulis di obrolan aja. Ya deh, kalau memang bermasalah dengan suara, Ibu mohon bertanya di kolom chat aja ya. Mohon maaf, bukan membeda-bedakan karena tidak terdengar suaranya. Kita beralih ke penanya berikutnya. Ada? Ada lagi? Ada Bu. Oh ada. Dipersilahkan Ibu sampaikan identitas baru pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rifni Hayati, Kepala SMA Negeri 29 Jakarta, Kecamatan Kebayoran Lama, Bu. Bapak Ibu pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Jakarta Selatan dan Bapak Ibu dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan 1, khususnya Pak Ibnu yang tadi sudah paparan. Mungkin pertanyaan saya agak di luar konteks yang Pak Ibnu paparkan, tetapi masih ada hubungan dengan pelayanan pendidikan, Pak. Nah, ini masalah ijazah para siswa yang di jenjang sebelumnya belum dia terima, Pak Ibnu. Jadi misalkan nih SMA Negeri 29 menerima siswa baru, kemudian siswanya sudah bersekolah, malah sudah naik kelas 11, 12, tetapi di saat kita tagih ijazahnya, itu dia belum mengumpulkan, Pak. Alasannya kan ditahan sekolah, dan ini rata-rata terjadi di sekolah SMP-nya, mungkin di SMP swasta dan sebagainya. Nah, ini bagi kami di sekolah menjadi persoalan tersendiri, Pak Ibnu, karena kami kan harus melengkapi data siswa sesuai dengan ijazah dia sebelumnya. Karena kita tahu kalau data siswa kan harus linear ya, Pak. Mungkin dia ijazahnya TK, SD, SMP, SMA-nya itu harus linear gitu, sehingga kalaupun ada kesalahan nanti kan akan ada pembetulan gitu. Nah, kemudian buat data Dapodik juga, kemudian pokoknya untuk data lah, Pak. Jadi kami ingin merapikan administrasi kami, tapi nggak rapi-rapi karena jangankan ijazah asli, fotokopinya aja diminta, mereka tidak bisa mengumpulkan. Nah, mungkin dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 bisa memberikan solusi atau cara bagaimana gitu. Kadang-kadang ini sudah di luar ranah kami. Kadang kita panggil orang tua terus hanya dijanjikan, ya Bu, nanti minggu depan, tapi sampai udah kelas 12 pun ijazah mau ditulis mereka belum Baik, Bu Hipni. Demikian, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaan sudah kami tangkap ya. Untuk pertanyaan dari Bu Hipni Hayati, Kepala SMA Negeri 29 tentang ijazah siswa
yang sebelumnya dan tidak disampaikan ke sekolah berikutnya akan dijawab oleh Bunda Lina. Kepada Bunda Lina dipersilahkan. Baik Bu Ritni, Bapak Ibu sekalian, untuk ijazah yang mungkin masih tertahan, saya yakin kalau sekolah negeri, baik di tingkat SD, SMP ataupun SMA dan SMK, tidak ada yang menahan ijazah tersebut. Ya kecuali kalau memang anaknya sudah di luar kota, kemudian belum cap 3 jari, ya. Karena kalau ijazah itu sah pada saat ijazah itu sudah lengkap, artinya sudah diisi dengan lengkap, ada foto peserta didiknya, kemudian ada cap 3 jari peserta didiknya, ada tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah, seperti itu. Saya rasa hal yang ini yang misalnya ditahan, ya ibaratnya mungkin adalah dari teman-teman dari sekolah swasta. Mungkin untuk kasus yang seperti ini bisa ditanyakan dulu kepada orang tua untuk ke sekolahnya. Yang biasanya kami terima adalah orang tua tersebut belum menyelesaikan administrasi selama sekolah di sekolah tersebut. Bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan hanya untuk ijazah, karena kami pun kemarin dapat kebetulan saya mendampingi dari dinas ke sekolah tertentu yang mana anak tersebut mau pindah tapi dapodiknya masih nyangkut ya di sekolah tersebut. Nah ternyata setelah ditelusuri itu adalah masih ada yang harus dibayarkan, yang mungkin pembayaran itu seharusnya pada saat harus diselesaikan oleh orang tua pada saat mereka masuk gitulah. Dan selama 3 tahun ternyata masih belum selesai. Dan dari kami itu ada yayasan ya, yang yayasan pendidikan kalau nggak salah ya, itu sudah menebus beberapa ijazah, namun mungkin karena dana yang belum yang banyak gitu ya, sehingga belum terlayani secara keseluruhan. Nah, mungkin juga ibaratnya para orang tua ya langsung ataupun melalui sekolah gitu ya Pak Ibnu ya, mengajukan ke Basnas ya, ke Basnas untuk meminta ataupun menebus ijazah di bawah 5 tahun ya. Jadi nanti permohonan seperti itu nanti mungkin dijelaskan aja langsung lebih jelas ya oleh Pak Ibnu ya. Gitu ya untuk tebus ijazahnya gitu ya Pak Ibnu ya, biar lebih. Jadi saya juga dari kami dari pihak Sudin tidak bisa memaksa yayasan ya Bapak Ibu ya, karena ada datang sampai tunggakannya itu mohon maaf ada yang sampai 80 juta dan kami itu kan tidak bisa memaksa ya gitu seperti itu, karena itu adalah wewenang dari yayasan. Mungkin yayasan ada yang sudah memberikan kemudahan ataupun keringanan. Nah, mungkin keringanan itu apakah bisa dicicil ataukah nominalnya diturunkan. Nah, itu yang sudah pernah kami mediasi antara orang tua dan pihak sekolah. Demikian Bu. Mungkin untuk tebus ijazah ya. Untuk menambahkan untuk tebus ijazah silakan Pak Ibnu. Baik, mungkin menambahkan jawaban yang tadi disampaikan oleh Bu Lina, bahwa apabila peserta didik memang di jenjang sebelumnya itu belum menyampaikan ijazah, mungkin bisa jadi karena ada hal ya siswa atau wali muridnya ini ya belum melakukan penebusan ijazah di sekolah sebelumnya. Nah, apabila ini terjadi, maka ini bisa kita bantu ya Bapak Ibu, ada 2, bisa mengajukan melalui Yayasan Beasiswa Jakarta ya, yang mana nanti ini dikelola oleh P4OP UPTP 4OP ya di Rawabunga.
ataupun juga nanti bisa wali murid itu bisa mengajukan langsung kepada Basnas tingkat kota ya untuk nanti meminta bantuan untuk penebusan ijazahnya. Nah, kalau untuk permohonan ini ya Bapak Ibu dari satuan pendidikan sebelumnya misalkan di sekolah swasta ini nanti bisa membantu wali muridnya untuk memproses pengajuan itu ke Basnas tingkat kota ataupun nanti dari pihak swastanya bisa menyampaikan kepada kami satuan pelaksana pendidikan kecamatan di masing-masing wilayah ya untuk nanti kami tindak lanjuti untuk disampaikan kepada Yayasan Beasiswa Jakarta melalui P4OP. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Demikian jawaban dari Pak Ibnu. Bagaimana Bu Hipni? Ya, terima kasih. Jadi solusinya orang diinfokan ke orang tua ya Pak ya. Ya, Mungkin mohon bantuan Basnas dan P4OP. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Hipni untuk pertanyaannya. Apakah masih ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Ada Bu. Masih? Ada. Ada? Dari mana Bapak? Dari Silakan SD identitasnya. Lebak Bulus 01. Saya Husaini dari SDN Lebak Bulus 01. Yang saya tanyakan terkait dengan Sebentar. Bapak Husaini. Betul. Open kamera Pak. Nah, Ya. Pak Husaini dari Lebak Bulus. SDN Lebak Bulus 01 Bu. Ya. Silakan Pak. Ya, berkaitan dengan tadi surat yang Hilang suaranya Pak. Mohon diulang Pak. Enggak di-mute. Mohon maaf Pak Husaini, suaranya tidak terdengar. Halo Pak Husaini, suaranya tidak terdengar Pak. Koneksi internetnya mungkin jelek ya. Oke. Lagi di pantai, Bu. Lagi di pantai. Ayo Pak Husaini, mohon diulang pertanyaannya. Maaf Pak Husaini. Halo. Jaringan audionya bermasalah Ibu itu Pak Husaini. Yang nggak bermasalah aja dulu Bu. Saya Bu. Oke, kalau begitu Pak Husaini mohon pertanyaannya mohon ditulis di chat aja ya, karena tidak terdengar. Ini bermasalah suaranya. Kita cari penanya berikutnya. Boleh saya Bu? Oke, silakan Pak, sampaikan identitas baru pertanyaannya. Ya, baik. Saya Denny Boy dari SMA Negeri 66 Jakarta. Ingin menanyakan sehubungan dengan pelayanan publik apa yang disampaikan oleh Bapak Seko tadi, Bapak Ibu. Di sekolah ini rata-rata memberikan layanan publik. Antara lain kepada siswa atau kepada murid. Nah, permasalahan yang ada di sekolah, terutama di sekolah saya, Bapak Ibu, mungkin di sekolah-sekolah lain juga terjadi, kekurangan guru. Kekurangan guru akan berakibat kekurangan layanan publik. Mohon kekurangan guru ini dapat ditindaklanjuti sehingga layanan publik itu bisa terpenuhi dengan baik. Demikian, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dari SMA 66. Kebetulan Bapak Kasudin sudah siap untuk menjawab. Jadi pertanyaannya tentang kekurangan guru dan bagaimana menyiasatinya akan dijawab oleh Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan. Dipersilakan Pak Haji Sarwoko. Baik. Terima kasih Pak Boy SMA 66.
Iya Pak. Ibu yang kami hormati, terima kasih. Dan seluruhnya saya perjelas bahwa kemarin kami sudah rapat dengan DPRD Komisi E terkait dengan guru, ya. Sudah ada solusinya. Guru P3K akan di BKO-kan, ya. Jadi nanti Bapak Ibu, insya Allah mulai dalam proses sekarang proses penempatan di dinas. Jadi nanti seluruh P3K yang numpuk di suatu sekolah itu akan didistribusikan, di BKO-kan. Aman. Itu kesepakatannya untuk DKI karena kemarin awalnya agak antara BKN sama Menpan, ya, itu kan tidak boleh dipindahkan, tapi dengan Irjen Kemendikbud sudah ada solusinya untuk DKI Jakarta. P3K akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya terkait dengan guru honor murni yang mana akan dilaksanakan tes tanggal 22 Agustus sampai tanggal 23 Agustus. Ini yang honor murni. Alhamdulillah rencananya waktu Pak PJ Gubernur di Rawamangun di Velodrome itu 1.700. Ini kurang lebih 3.700 berapa ya? Jadi ini insya Allah hampir semuanya akan jadi KKI di tahun ini. Nah, ini kabar yang sangat bagus ini, ya. Pokoknya ini kabar yang terbaik di akhir tahun untuk guru honor murni. Nah, teman saya berpesan kepada Bapak Ibu yang terkait itu ada cut off Desember 2023. Yang terkait Januari sampai Juli ini akan jadi evaluasi oleh pimpinan. Seperti nanti apakah kepala sekolahnya akan dipanggil dan sebagainya, itu akan ada evaluasi tersendiri. Itu ya Pak Boy ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya, bagaimana Pak Boy? Cukup menggembirakan ya solusinya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Makasih Bu. Ya, terima kasih Makasih, untuk Pak Haji. pertanyaan dari Pak Boy. Ya, ada chat Mas Adi. Tadi yang tidak jadi bertanya karena suaranya tidak terdengar dari Bu Sri. Mohon solusi untuk menghentikan surat cinta. Mohon solusi untuk menghentikan surat cinta. Waduh, surat cinta mak bagus. Dari LSM RI 1. Wah, di mana-mana nih RI 1 yang sering datang. Nah, ini akan dijawab oleh Pak Kasudin. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu, terkait dengan LSM itu bukan atasan kita, ya. Laporannya Bapak Ibu saya sampaikan, jangan sampai kita memberikan laporan yang secara utuh, kwitansi dan DPR itu bukan haknya. Jadi kita hanya memberikan jawaban secara normatif saja, ya, normatif, ya. Terjawab normatif saja. Yang penting dijawab aja normatif, udah gitu aja Bapak Ibu, ya. Tadi kalau kiranya sudah dijawab, kan biasanya pertanyaannya dari LSM itu 10 pertanyaan itu ada di seluruh wilayah, ya, bukan hanya di sekolah Bapak Ibu. Di sekolah lain ada, di barat, di selatan, ya begitu sistemnya. Pokoknya nyebar gitu adalah acak, kayak modus penipuan aja sekarang, ya. Sekarang ada modus yang hari ini Bapak Ibu sampaikan hati-hati, ada surat undangan kemarin kami dapatkan dari Pak fraksi ini gitu. Pak silahkan di klik yang ini. Kalau surat undangan digital nggak usah disuruh kita buka, tapi ini disuruh untuk membuka. Jadi itu yang motif terbaru Bapak Ibu, motif penipuan yang sekarang udah canggih-canggih lagi, bukan PDF, bukan PDF lagi, tapi ini sekarang modelnya beda lagi. Nah Bapak Ibu para kepala sekolah, kita nggak usah gelisah terkait dengan LSM. Dan kemarin saya sudah kerjasama dengan PWI, ya, Persatuan Wartawan yang ada di wali kota ini, yang resmi, ketuanya Pak Joni Manurang.
Manurang ya. Pak Joni. Manurang Manurung. Oh ya, ini ada temannya. Ya, Pak Joni Manurung. Jadi Bapak Ibu, kalau yang ada di wilayah Bapak Ibu, intinya kita harus santun, satpamnya santun, diperlakukan yang baik. Semua tamu siapapun ya, kita kan nggak tahu itu pejabat atau siapa, kita nggak sambil membedakan. Kalau tamu, satpam harus berperilaku santun. Ya, apa perlunya, ketemu siapa gitu. Kan ada SOP-nya ya, menerima tamu itu ya. Kemudian ada buku tamunya, maksud dan tujuannya gitu. Nah, syukur-syukur di pintu gerbang Bapak Ibu langsung ada kamera set gitu ya. Jadi udah ada kamera. Nanti kalau ada apa-apa, oh ini ya, keluar masuknya ini. Ada udah masuk kok keluar, setelah itu ada kehilangan. Hati-hati. Jadi ini kita antisipasi semua. Pak Ibu semuanya, saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu, para kepala sekolah atau yang hadirin yang ada di sini, kalau ada tamu ya yang belum kita kenal, jangankan Bapak Ibu ya atau saya datang ke sekolah, kan belum tentu Pak Satpamnya kenal saya, ini Pak Kasudin, nggak kenal gitu, pasti nggak kenal gitu. Saya masuk ya udah masuk biasa aja, kan tidak semuanya. Jangankan satpamnya, gurunya aja juga belum tentu, Kasudinnya siapa gitu. Bener ini. Nih, jangankan begitu lagi, kepala sekolahnya aja nggak punya nomor teleponnya Kasudin. Ini siapa? Ini ada gitu. Jadi Bapak ini siapa ya gitu. Coba gitu. Jadi Bapak Ibu, jangan kita harus membangun diri kita sendiri dulu ya, bagaimana kita supaya tahu etika dalam birokrasi, etika berbirokrasi. Jadi bukan saya, mohon maaf bukannya saya nyebar nomor ke Bapak Ibu, tapi oh ini pejabat baru ini ganti, kita harus cepat nomornya gitu. Saya tahu di grup kepala sekolah SD baru, saya aja nge-save kok, save karena apa? Saat waktu saya diminta wakil atau atasan saya Pak Kadis minta, Pak pokok nomor telepon kepala sekolah Cipedak 01. Baik Pak. Nah, langsung gitu. Tapi sebaliknya kayak kemarin saya minta. Nah ini nih saya sampaikan, saya pada waktu itu saya di ruang Ki Hajar Dewantara lantai 5, Pak Wakadis minta, tanya saya, Pak Koko SD kelas 1, 2 istirahat jam berapa? Pulang jam berapa? Kan gitu, SD pulang jam berapa? Lah otomatis saya tanya kepala sekolah SD, pastilah daripada saya ngarang. Saya tanya di grup, bukan direspon. Tapi saya minta untuk dijawab Japri ke saya. Nah, akhirnya ada Japri. Nah, salah satunya ini mohon maaf Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita semua. Saya tanya kepada satu kepala sekolah, saya tanya, Ibu kelas 1 2 pulangnya jam berapa? Saya tanya masih, Pak saya koordinasi sama teman-teman dulu. Lah jam pulang aja nggak tahu. Gimana gitu loh. Saya jadi geli gitu loh. Lah setiap hari di sekolah, bel sekolah itu jam berapa pulangnya? Nah ini Bapak Ibu kita semua harus tahu tugas fungsinya masing-masing ya. Seperti itu. Saya harus tahu tugas fungsinya di Sudin, Bapak Ibu juga tahu fungsinya di sekolah. Jangan sampai saya tanya ke Pak Boy, mana Pak Boy? Kepala sekolah Ya Pak. Ya, Pak Boy saya tanya. Ya. Bapak istirahat istirahat pertama jam berapa? Jam 10 sampai jam 10.15 Pak. Oke. Jam istirahat kedua? Jam 12 sampai jam 1 karena sholat. Pulang? Jam 3. Nah, Bapak langsung menjawab seperti itu. Kalau Bapak tanya, Pak Koko sebentar lagi ya, saya tanya kurikulum. Begitu, matilah. Ini kepala sekolah ngerti enggak? Ini gituin aja gitu. Jam pulang aja, jam istirahat nggak ngerti gimana? Itu ya Pak Boy ya? Iya Pak. Nah gitu, harus tahu lah. Kalau saya ditanya Pak Gubernur, Pak Koko jam kerja jam berapa?
Kita harus jawab. Jam kerja jam 7.30. Pulang jam berapa? Kalau Senin sampai Kamis, pulangnya jam 16. Tapi kalau saya pulangnya jam 17. Kalau Jumat saya jam 17:30. Karyawan jam 16:30 kan gitu. Nah, itu karena udah rutin. Seperti itu ya, teman-teman semuanya harus tahu dan paham. Oke, termasuk di dalam pelayanan. Ada pertanyaan lagi? Ya, Ada chat di chat, ada lagi Mas. Yang tadi belum sempat disampaikan. Aduh. Yang mana yang usul? Siswa penerima KJP dari SD ketika di SMP, anak ini tidak mendapatkan jatah KJP, padahal pihak sekolah sudah memverifikasi siswa ini kondisi orang tuanya sangat memperhatikan dan butuh bantuan. Usul aja, Pak Ibnu kiranya paparan. Oke. Yang ini, yang nomor 1 ya, SD Petukangan 01 ya, KJP. Petukangan Utara 10. Petukangan Utara 10. Kalau KJP itu yang menentukan ada bukan sebelum P4OP kan dari DTKS, data DTKS. Sekolah sudah mengusulkan. Data DTKS yang akan menentukan ya. Kemudian data DTKS itu kemudian P4OP lah yang akan mendistribusikan gitu. Sebenarnya seperti itu, Bapak Ibu. Oke teman-teman, di sini ada yang bisa menjelaskan Mas Didi ini bagian KJP ya. Silakan ini diperjelas lagi. Ya, Mas Dede akan menjelaskan lebih lanjut. Iya, mohon izin terkait KJP ini memang syarat utamanya adalah harus terdaftar di DTKS. Lalu pada saat sekolah memverifikasi, data siswa yang ada di DTKS itu akan muncul dan sekolah memverifikasi. Tetapi pada akhirnya adalah P4OP yang menentukan apakah siswa tersebut dapat dijadikan siswa penerima atau tidak. Sepengetahuan saya di DTKS itu ada tahapan apa sih? Ada levelnya. Jadi ada desil 1 sampai 10 itu kemampuan ekonomi orang tua siswa. Yang diutamakan adalah desil 1 sampai 4. Setahu saya begitu, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dede sudah menambahkan tentang pertanyaan KJP. Untuk mohon izin ada tambahan sedikit. Oke. Untuk sekolah pada saat verifikasi dibuka oleh P4OP, sekolah jangan sampai lalai untuk memverifikasi siswanya, karena ada beberapa yang kita temukan di data KJP itu ada siswa yang tidak diusulkan oleh sekolah, tidak mengumpulkan berkas atau tidak diusulkan. Tapi namanya muncul. Namanya tidak muncul jadinya Bu, karena tidak diusulkan oleh sekolah. Jadi jangan sampai terlewat pada masa verifikasi itu. Terima kasih. Baik Pak Dede, terima kasih untuk tambahan jawabannya. Untuk pertanyaan kedua atau usulan akan dijawab oleh Bunda Lina. Tolong ditampilkan Mas Adi pertanyaannya. Baik, ini untuk usulan mengenai paparan mungkin nanti bisa di-share ya Pak Ibnu ya. Untuk paparan nanti sudah di-share. Kemudian untuk siswa yang belajar di luar negeri yang ingin pindah ke Indonesia, kami rasa itu tidak ada kesulitan ya Bapak Ibu ya. Jadi begini, apalagi di beberapa negara itu ada sekolah Indonesia di sana. Itu otomatis kalau mutasi itu bisa langsung ke sekolah yang bersangkutan. Enggak, maksudnya kalau dari luar ya, dari luar ke kita ya. Nah, itu yang pasti sekolahnya kan harus ada kuota ya, mungkin seperti itu. Namun kalau misalnya
apa namanya, sekolahnya itu memang dari sekolah luar negeri, nanti melalui Kedubes, kemudian nanti juga ke kementerian ya, yaitu ke Kemendikbudristek, dan sekolah yang apabila kurikulumnya tidak sama, itu sekolah yang dituju itu melakukan matrikulasi, karena memang pernah ada pengalaman sekolah dari anak dari Rusia karena orang tuanya di sana kemudian pindah. Dulu itu masih ada mata pelajaran PLKJ ya di Jakarta. Nah itu anak tersebut oleh tim kurikulum itu diberikan matrikulasi. Ini seperti itu ya. Seperti administrasinya itu kan sudah ada di dalam edaran ya, seperti itu. Namun kalau untuk PPDB di kelas 7 ataupun kelas 1 SD atau kelas 10 SMA berarti tetap harus melalui sistem PPDB online yang ada di Jakarta. Demikian. Baik Bunda, yang jelas semua pasti ada solusinya sesuai dengan aturan main yang berlaku. Demikian para peserta mungkin sudah habis ya, sudah cukup, yang bertanya juga sudah cukup. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sebelum saya tutup, saya kasih pantun dulu ya. Duduk santai di waktu petang sambil merapikan biji selasih. Kepada hadirin yang sudah datang, kami ucapkan terima kasih. Untuk kegiatan rapat persiapan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Jakarta Selatan tahun 2024 akan segera kita akhiri. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Ada burung memakan ikan, mati tertembak, sontak terjatuh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan formatifnya ya. Mungkin ditaruh di Alisat Nares, taruh di depan tuh soalnya. Iya. Oke ya. Terima kasih, izin live semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, izin live. Bapak Ibu.